Perkenalkan, nama saya Orisa Adawowo, NIM 220611040291. Kelas C6, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi, Manado. Sebelum saya memaparkan sebuah materi dengan judul pengertian kutipan langsung dan tidak langsung, izinkan saya menyapa dengan kasih Enci Vince Watak, SPD MPD. Kutipan langsung adalah suatu teknik pengutipan yang dilakukan dengan menyalin teks asli tanpa adanya pengubahan. Karena tidak ada pengubahan, maka di akhir atau di awal kalimat dikutip setelah tanda titik harus mencantumkan sumber kutipannya. Nah, kutipan langsung sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu panjang dan pendek. Kutipan langsung secara panjang berisi minimal 40 kata, sedangkan pendek di bawah 40 kata. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah suatu teknik pengutip yang dilakukan dengan mengubah isi kutipan tanpa menghilangkan esensi utama dari suatu pernyataan. Nah, kutipan langsung sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu panjang dan pendek. Kutipan langsung secara panjang berisi minimal 40 kata, sedangkan pendek di bawah 40 kata. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah suatu teknik pengutip yang dilakukan dengan mengubah isi kutipan tanpa menghilangkan esensi utama dari suatu pernyataan. Kutipan tidak langsung juga terbagi menjadi dua teknik, yaitu parafrase dan rangkuman. Parafrase adalah pengganti kata tanpa mengubah makna kalimat, sedangkan merangkum adalah menulis hal-hal yang dinilai penting dari suatu pernyataan secara ringkas. Kini kita masuk dalam fungsi kutipan. Kutipan ditulis untuk beberapa alasan dan tujuan, tetapi pada dasarnya tujuan dari pengutipan adalah untuk menjelaskan suatu argumentasi. Berikut adalah tujuan pengutipan. Sebagai penunjang fakta dan argumentasi yang ada di dalam suatu tulisan, memberikan tambahan penjelasan di dalam suatu penulisan. Jadi, bisa menjelaskan mengenai definisi suatu istilah. Nah, ciri-ciri kutipan langsung dan tidak langsung. Ada beberapa ciri-ciri yang harus dipenuhi ketika penulisan kutipan. Ciri-ciri itu antara lain, yang pertama, kutipan langsung. Teks tidak diubah, hanya disalin. Ketika ada bagian kutipan yang dihilangkan, maka akan ada 3 titik berspasi sumber langsung dituliskan. Ciri kutipan tidak langsung. Teks mengalami perubahan meski diubah makna dari kalimat tidak mengalami perubahan. Kutipan tidak langsung. Gaya bahasa tidak disampaikan sesuai dengan pemahaman penulis. Jika di dalam penelitian dapat dimasukkan nomor kutipan di akhir kalimat yang nantinya sumbernya akan diletakkan di catatan kaki. Teknik dasar penulisan kutipan. Terdapat beberapa ketentuan dasar yang sifatnya sama dan berbeda antara kutipan langsung. Berikut ini adalah cara menulis kutipan langsung. Penulisan sumber. Penulisan kutipan umumnya berasal dari jurnal, buku, tulisan, sampai pernyataan dari para ahli. Ukuran mengenai siapa atau apa saja yang bisa dijadikan sumber adalah khusus mampu menyajikan fakta dan valid. Setelah dikutip, selanjutnya sumber harus dicantumkan ke dalam tulisan.
Cara penulisan sumber pun juga ada ketentuannya. Di antaranya adalah teknik penulisan nama sumber. Penulisan nama sumber, kutipan menggunakan nama terakhir dari penulis. Cara penulisannya pun ada 4 cara. Berikut adalah contoh sumber yang dituliskan berasal dari buku yang ditulis oleh Sugiono, diterbitkan pada tahun 2004, serta sumber kutipan terletak di halaman 19. Peletakan nama sumber. Penulisan nama sumber diletakkan di tempat maupun di akhir kalimat. Misalnya adalah Ari Kunto pada tahun 2006 menjelaskan bahwa responden adalah subjek, peneliti, atau orang yang diminta untuk memberikan jawaban mengenai persepsi dan fakta terhadap topik tertentu. Demikian pembahasan yang sudah saya paparkan di saat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.